ini bukti nyata ya teman-teman ya, bukti nyata, dan memang saya membuat konten ini tidak asal-asalan teman-teman ya. Oke, halo, selamat sore sobat bonsai, salam jumpa kembali bersama saya Andres Bonsai. Oke ya teman-teman, jadi untuk kesempatan sore hari ini ya teman-teman, saya akan berbagi pengalaman kembali ya teman-teman ya, tentunya seputaran bonsai. Untuk kali ini ya teman-teman, saya akan coba share ya, nanti mereview bahan bonsai saya ya, yang sudah saya lakukan pemecahan akar ya. Karena gini teman-teman, saya mencoba menjawab satu pertanyaan ya yang ada di dalam kolom komentar di video saya, yang judulnya pecah akar ya untuk bahan bonsai loa ya. Jadi di situ komennya seperti ini teman-teman. Jadi satu komen ini membuat saya semakin menggebu-gebu ya untuk menunjukkan bahwa setiap pecah akar itu yang saya lakukan berhasil. Jadi komennya, Bang, review dong, perlu pembuktian. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi perlu pembuktian, berarti kan ini terus terang membangkitkan semangat saya ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba jawab ya, nanti kita akan lihat ya review ya untuk pecah akarnya, dan kemungkinan saya hanya ingin mereview 2 atau 3 saja teman-teman, dan selebihnya nanti saya akan jelaskan ya untuk hasilnya. Oke ya teman-teman, jadi sebelum lanjut ya, untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Andres Bonsai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman baru ya yang baru menemukan channel Andres Bonsai, jangan lupa dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar selalu update mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel Andres Bonsai. Oke teman-teman, kita langsung ke lokasi ya. Kita akan review bahannya ya, bahan bonsai loa Cibirot. Halo. Oke teman-teman ya, jadi saya sudah ada di pohon yang satu ya teman-teman, di pohon yang akan saya review ya. Untuk bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti saya akan review 3 pohon saja teman-teman, dan dimulai dari pohon yang paling kecil, yang paling awal sekali saya lakukan pemecahan ya. Jadi tahap pertama saya melakukan pemecahan. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk batang ini ya, ini memang sengaja saya ambil dari bahan yang kecil dulu teman-teman, nanti yang terakhir baru yang besar, biar teman-teman tidak salah paham dan tidak gagal paham. Jadi untuk ini usianya sekitar 2 bulan ya teman-teman ya, 2 bulan. Jadi turun cangkok saya langsung pecah menjadi 8 bagian ya. Untuk perakarannya ya teman-teman ya, untuk perakarannya saya langsung pecah ya. Tentunya setelah turun cangkok kemudian akarnya sudah dilihat kuat ya, kokoh ya, kita bisa berani melakukan pemecahan akar. Tapi tidak disarankan ya teman-teman, untuk akar yang masih kecil ya, belum kokoh, belum kuat, jangan dulu dipecah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi akarnya sudah terlihat agak besar ya, kemudian kita lakukan pemecahan ya, 1 2 3 4 5 6 ya, belakangnya 7 8 ya, langsung saya pecah menjadi 8 bagian. Dan untuk hasilnya seperti ini teman-teman ya, pohonnya tetap seger ya, tetap subur ya, jadi tidak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi ini awal saya melakukan pemecahan akar ya, jadi ini tahap awalnya ya. Kemudian kita akan lanjut ya teman-teman ya ke pohon yang kedua ya, yang tentunya ukurannya lebih besar dari ini. Kalau ini untuk lingkarnya sekitar 15 cm ya teman-teman ya, sekitar 15 cm. Dan nanti yang pohon kedua kita akan lihat juga seperti apa. Oke ya, kita lanjut ke pohon yang nomor 2 ya teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi ini pohon yang kedua ya teman-teman ya. Yang kedua yang tentunya ukurannya lebih besar sedikit ya dibanding dari pohon yang pertama tadi ya teman-teman ya. Maksud saya dari pohon yang pertama tadi. Jadi ini ya teman-teman, setelah dipecah akar ya,
jadi pecah akar. Ini contoh pohon yang kedua. Setelah kambiumnya sudah menutup semua untuk pemecahan akarnya, sudah dirasa kambiumnya sudah menutup dan kuat akarnya, kita lakukan pemecahan pada batangnya ya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini baru teman-teman, sekitar umur saya lakukan pemecahan ini sekitar umur 1 minggu ya. 1 minggu jadi 7 hari ya, jadi 7 sampai 8 hari. Dan untuk hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kambiumnya sudah mulai agak menutup ya, ini bisa dilihat ya, ini ya. Nah ini ya sudah agak menutup. Nah seperti ini ya. Ini saya pecah menjadi 1 2 3 4 5 6 7 8 juga teman-teman. Jadi untuk batangnya juga saya lakukan pemecahan sebanyak 8 pecahan. Jadi untuk perbandingannya ya, pohon 1 dan pohon 2 intinya cara kerjanya bertahap teman-teman. Seandainya ini satu pohon ya, kita lakukan pemecahan akar dulu ya, pemecahan akar dulu ya. Setelah itu teman-teman ya, sekiranya akar ini sudah kuat dan kambiumnya sudah menutup, baru kita lanjutkan proses yang kedua, yaitu pemecahan batangnya ya. Jadi pecah akar dulu ya, kemudian pecah batangnya. Dan untuk tips ini saya rasa berhasil ya teman-teman ya, dan memang tidak diragukan lagi ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tidak penasaran lagi ya. Bisa dilihat ya, untuk pohonnya subur ya teman-teman ya. Ya seperti ini ya. Nah ini pohonnya subur ya teman-teman. Nah, artinya proses pemecahan akar dan pemecahan batangnya ini berhasil ya teman-teman ya. Ya kenapa saya katakan berhasil, karena kalau tidak berhasil otomatis ini batang ini akan mati teman-teman. Jadi layu, kemudian lama-lama mati ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke pohon yang nomor 3 teman-teman ya. Tentunya tadi pohon yang pertama lebih kecil ya, kemudian ini pohon yang kedua juga di atasnya lagi ya, lebih besar lagi ya. Dan prosesnya juga bertahap ya, dari yang pohon 1 baru dipecah akarnya, kemudian yang pohon yang kedua ini sudah dipecah akar dan dipecah batang. Kita lihat pohon yang ketiga teman-teman ya. Oke, kita langsung ke pohon yang ketiga saja. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah di pohon yang nomor 3 ya teman-teman ya. Jadi saya perlu jelaskan kembali ya untuk tahapan-tahapannya ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan supaya ya paling tidak berlalu begitu saja ya penjelasan saya, tapi ada makna dan ada manfaatnya ya teman-teman ya teman. Oke ya, jadi untuk pohon yang ketiga ini ya teman-teman, tentunya ini ukurannya lebih besar lagi dari pohon yang nomor 2 tadi teman-teman ya. Jadi pohon ini ya, ini dari awal saya jelaskan bahwa pertama saya lakukan pemecahan akar ya. Setelah pemecahan akar dilakukan sudah cukup ya, dan kambiumnya sudah menutup semua untuk perakarannya, kita lakukan pemecahan batang ya. Setelah pemecahan batang ya sudah selesai dan dirasa kambiumnya juga sudah menutup, betul-betul menutup ya, betul-betul menutup, kita tahap selanjutnya melakukan pengepresan untuk batangnya ya. Batangnya kita press, ini contoh yang sudah saya press batang utamanya ya teman-teman. Saya press, kebetulan ini batangnya dulu ada 3 ya, ada 2 ya, ada 3 ya, cabang pertama, kemudian ini cabang yang kedua, dan ini cabang yang ketiga, bukan cabang tapi batang yang ketiga yang ke atas, dan saya lakukan pemotongan. Jadi saya jelaskan lagi bahwa ini teman-teman, dulu saya lakukan pemecahan batang ya. Jadi masih terlihat jelas ya bekas pecahan batangnya ya, seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini juga ya bekas pecahan batangnya, dan memang benar-benar sudah menyatu dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tidak gagal paham atau salah paham ya dengan video saya ya teman-teman ya, sudah saya jelaskan ya teman-teman dari awal saya pembuatan sampai pengepresan ya, pengepresan untuk menentukan terusannya ya teman-teman. Jadi untuk hasilnya seperti ini ya, bisa dilihat ya,
Dan ini memang sengaja saya potong pendek ya teman-teman, karena saya konsep untuk demek ya teman-teman ya. Saya suka sekali dengan style atau model-model bonsai yang bogel ya, yang pendek ya, tapi terlihat karakter batangnya itu seperti batang tua ya. Oke ya teman-teman ya, jadi mungkin cukup penjelasan saya ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan ini cukup menjawab untuk pertanyaan teman-teman yang bertanya di video saya di kolom komentar ya, dan sudah saya tanggapi. Jadi memang ini bukti nyata ya teman-teman ya, bukti nyata, dan memang saya membuat konten ini tidak asal-asalan teman-teman ya. Jadi memang saya perhatikan betul-betul, kemudian saya review juga ya teman-teman ya, supaya teman-teman juga paham ya, dan pengalaman yang saya bagikan juga bermanfaat dan tidak sia-sia ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Saya hanya ingin menjawab satu pertanyaan dari teman saya di kolom komentar. Mohon maaf untuk yang bertanya tidak bisa saya tampilkan, tapi mudah-mudahan ini cukup menjawab, dan mudah-mudahan juga ya yang berkomentar di kolom komentar saya juga menonton video ini ya teman-teman. Oke ya, mungkin itu saja ya, semoga ini bermanfaat. Tentunya teman-teman ya, sedikit saran ya, sedikit masukan buat teman-teman bahwa kesabaran ya, ketelatenan itu penting ya teman-teman, sangat penting dalam membuat bonsai. Oke, jadi sabar dan telaten itu penting. Oke ya, tidak perlu panjang lebar, mungkin itu saja, dan terima kasih yang sudah menyimak. Salam satu hobi, salam bonsai.